sesuatu tidak, tetapi di dalam. Oleh karena muncul rasa cinta, maka otomatis harus saling mengenal. Dan cintanya cinta karena Allah, bukan cinta karena dunia. Nama saya Yopi Nurdian, panggil saya Yopi saja. Nggak tahu kenapa orang tua kasih nama Yopi. Ya mungkin kreatif. Ayah saya Yoyo, ibu saya Pipin, disingkat Yopi. N-nya sisa Nurdian. Sah Nur itu cahaya, Dian itu Desember. Syah itu yang disahkan oleh undang-undang. Sebaiknya memang nama itu diambil dari bulan-bulan Islam atau nama-nama Al-Quran dan lain sebagainya. Ya. Mungkin karena lahir Desember dia. Ada yang lahir bulan Januari di sini? Biasanya Januari. Oh Desember. Ramadan itu nama-nama orang diambil dari dari bulan-bulan Islam, dan insya Allah kita hadir di sini menyambut datangnya bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah kurang lebih 2-3 hari lagi. Kita masih menunggu keputusan dari Kemenak. Kalau Muhammadiyah sudah pasti hari Sabtu, tapi nanti hari Kamis itu ada sidang isbat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Saya lahir beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya tahun 85. 1 tahun yang sama dengan Cristiano Ronaldo. Ya, 2 tahun bedanya dengan Lionel Messi. 2004 selesai SMA, 2004 akhir melanjutkan kuliah, cita-cita ingin ke Mekah atau Madinah atau ke Chicago, tapi nyasar ke Kairo, ke Al-Azhar University, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. Selesai 2004, alhamdulillah, S1. Masuk S2 2009. Ya, tapi cuma 1 tahun. Kenapa? Karena S2 di sana minimal 5 tahun. Ya. Kalau di sini berapa tahun S2? 2 tahun selesai. Ya. Inggris cuma 1. Inggris 1. Di sana 5 tahun. Makanya tahun pertama ketika dibuka, itu materinya tentang fiqhul munakahah, fikih pernikahan. Tidak saya buka, saya tutup, langsung saya pulang ke Indonesia, langsung saya praktek nikah. Ya, alhamdulillah Januari pulang, Maret sudah menikah dengan seorang perempuan. Alhamdulillah. Ya, yang istimewa dari istri saya bukan apa-apa, ya ingin punya hafalan Quran. Ya, walaupun hafalannya nggak banyak, baru Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Alhamdulillah. Nggak banyak kan? Dan sekarang alhamdulillah bisa bersilaturahim, bertemu, berkumpul dengan insya Allah para calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Jadi istri saya 2, anaknya ya. Istri saya 2 anaknya, baru 1, anaknya 2. Yang pertama Aufa, yang kedua Aufi. Biar gak lupa Aufa, Aufi. Kalau lupa nyanyi, Andeca, Andeci. Itu mungkin perkenalan. Aduh, mohon maaf, maklum sudah di atas 30, gampang campuh. Ditambah lagi malam tadi futsal. Ya. Ini setelan seperti ini karena baru dari masjid. Ya. Kalau futsal nggak pernah pakai kayak gini. Ya. Setelan futsal. Hadirin nih, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan. Apa arti Ramadan? Diambil dari kata Ramadan, artinya membakar dalam bahasa Arab. Artinya membakar. Apa yang dibakar? Kata Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar ini seorang ulama di tahun 800-an Hijriah. Memiliki satu karya monumental yang luar biasa sampai sekarang, 13 jilid, namanya Syiar A'lam Nubala, banyak luar biasa. Ya. Syarah dari Sahih Bukhari. Kata beliau, Ramadan diambil dari kata Ramadan, artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa manusia. Dosa-dosa umat Islam. Dosa-dosa orang yang memang di bulan-bulan sebelumnya banyak lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah. Harusnya sholat, malah lupa. Ya. Harusnya zakat, malah foya-foya, lupa dengan zakat. Harusnya haji, tapi malah melakukan yang lain. Harusnya ibadah kepada Allah, tapi ternyata malah maksiat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, luar biasa. Walaupun dosamu sebanyak lautan di muka bumi, tapi ingatlah ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Ya. Artinya masih besar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mumpung kesempatan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk bulan Ramadan, semoga dibakar dosa-dosa kita oleh Allah,
Sehingga selesai Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Ya, ini peribahasa Arab. Dan dalam hadis Rasul, "Kal yaumi waladathu ummu." Orang yang sukses haji atau umroh pulangnya seperti diibaratkan bayi yang baru lahir dari segi bersih dari dosanya. Orang yang sukses Ramadan itu diibaratkan bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir. Coba, bayi yang baru lahir ketika lahir berdosa. Misalkan ketika lahir langsung jinah, ketika lahir langsung apa namanya dan lain sebagainya, langsung mabok dan lain sebagainya. Ya. Nggak ada. Semua bayi sama, lahir dalam keadaan lemah. Semuanya menangis. Walaupun calon presiden enggak, ketika lahir enggak langsung memimpin rapat. Walaupun Roma Irama ketika lahir enggak langsung bergadang, jangan bergadang. Ya. Akan tetapi semuanya sama, bentuk kelemahan. Sehingga manusia harus bersama, manusia harus saling menasehati agar kuat hidupnya. Ya. Jadi itu peribahasa saja. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya dari segi bersih dari dosanya. Ya. Kira-kira di sini ada yang bisa mengidentifikasi dirinya sudah bersih belum dari dosa. Ya. Mungkin kalau dari jerawat ada sebagian yang bersih. Ya. Banyak orang fokus membersihkan jasmaninya. Dibelinya itu sabun dan lain sebagainya. Oh, apalagi kalau perempuan. Ya. Biaya itu anggaran per bulan harus ada untuk perawatan badan. Kalau laki-laki nggak usah dirawat. Ya. Masuk ke kosan laki-laki dengan perempuan itu beda. 10 meter itu kosan perempuan sudah tercium wangi. Kosan laki-laki biasanya 10 meter wangi apa ya? Minyak duyung. Namanya gitu. Muntah balsam geliga. Sebagai. Ikhwan wal akhwat fillah. Salah seorang ulama mengatakan, kalaulah dosa itu, ketika seseorang berdosa, kemudian timbul secara fisik, misalkan hitam di badannya atau apanya, maka yakin semua manusia pasti ada nodanya, ada dosanya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Oleh karenanya memerlukan sesuatu untuk membersihkannya. Sehebat apapun mobil, semahal apapun mobil, semahal apapun motor, kendaraan, pasti ada kotornya. Ketika kotor, apakah dibiarkan kotor atau langsung dibawa ke cuci mobil? Apalagi kan, wah ini biar mencerang, di wax, dan lain sebagainya. Oh di salon gitu ya, mobilnya. Kalau kurang ya silakan di pedicure, manicure ya, biar seksi mobilnya. Nah ini yang namanya manusia, dosa kalau dia berwujud, wah itu Masya Allah. Atau berbau, wah Masya Allah baunya. Akan tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdosa ini rahmat kepada khusus umat Nabi Muhammad SAW. Ketika berdosa enggak terjadi apa-apa, Allah berikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat lain ketika berdosa bagaimana? Langsung kes. Kaum Nabi Lut ya. Kalau GBT bukan dapat gehu apa? Balas tahu ya. Kalau GBT. GBT TL nanti apa? Lesbian. P-nya. Nah, itu cek. Nah, dan lain sebagainya. Gender ya. Langsung dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Firaun langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan mayatnya sehingga jadi pelajaran nih. Contoh orang yang sombong di muka bumi. Yang mana kuburannya tingginya 182 meter, piramid. Itu adalah kuburan Firaun. Karena Firaun punya satu pemikiran, dan itu warisan dari Firaun sebelumnya. Firaun itu bukan nama orang, tapi nama gelar raja. Namanya ada Ramses 1, 2, 3. Ya. Yang dengan Nabi Musa itu Ramses kedua. Ketika saya lihat sama aja tingginya 2 meter. Mungkin bisa jadi itu karena pengerucutan, ya sudah lama tulangnya ini. Tapi yang masih awet, itu rambutnya masih awet. Mungkin dulu suka di spa dan lain sebagainya, maka awet nih. Ininya masih awet nih, kukunya, giginya masih awet. Ya.
Dan itu adalah peninggalan dari budaya Mesir kuno, itu dibalsem. Orang-orang bangsawan itu dibalsem karena dia punya keyakinan kalau mayatnya itu utuh, maka dia akan masuk surga. Kalau mayatnya tidak utuh, artinya tidak dibalsem, maka masuk neraka. Makanya dibalsem. Dibalsem itu bukan pakai geliga semuanya di ini, enggak. Dibalsem tahu kan? Diawetkan, dikeluarkan kotoran dari dalam organ tubuh yang akan membusuk, termasuk otak bagian dalam. Tapi tidak dioperasi, itulah hebatnya. Enggak pakai operasi. Tapi dimasukkan semacam apa namanya? Ke hidung atau ke mulut, ditarik pakai kawat. Semua organnya ditarik semuanya, kemudian dimasukkan rempah-rempah Mesir sehingga awet dalamnya. Sehingga enggak busuk sampai sekarang itunya apa? Mayatnya, jasadnya. Dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Aku awetkan nih jasadmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Karena Firaun saking hebatnya, kekuasaannya luar biasa tinggi, hartanya tidak terbatas, istrinya tidak terhitung, ratusan. Ya. Makanya dia berkata, wa ana rabbukumul a'la, di juz 30. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, tetap saja Tuhan itu. Ada satu lagi saya lihat itu dia, mungkin ini Kleopatranya, perempuan panjang, ya rambutnya. Tapi kulitnya semua sudah hitam, legam. Ya. Tingginya sama seperti kita sekarang. Karena memang zaman Nabi Musa sudah dekat dengan Nabi Isa, sudah dekat dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi sebelumnya memang tinggi badannya, panjang usianya. Nabi Adam alaihissalam 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Ya. Usianya 800 tahun. Umat Nabi Muhammad SAW paling tinggi berapa? 100 meter. 165 ya, 185. Ya, bisa jadi 2 meter. Gitu. Kalau hak sepatunya setengah meter. Ya. Luar biasa. Tapi keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir walaupun usianya hanya 60, 70 dan jarang yang nyampe 100 kecuali 1-2 orang. Ada di India, di Jeddah, di Indonesia juga ada kemarin terakhir ya. Termasuk nenek saya, itu Masya Allah sudah nenek-nenek. Usianya 101 tahun. Gitu. Sudah wafat sekarang. Ya. Jarang sekali usianya 100 bahkan 200 apalagi nggak pernah ada. 60. Tapi keistimewaannya adalah walaupun usianya pendek tapi amalnya bisa panjang. Pahalanya bisa panjang. Ya. Makanya kata Rasul, ketika anak Adam wafat, semua amalnya sudah terputus kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Ya. Sedekah jariyah sekarang ya walaupun 100, 500 ribu kembalian dari Indomaret, kembalian dari kantin kita masukkan, itu yang sebetulnya akan menerangi cahaya kubur kita. Ya. Kita survei. Ini yang hadir di tempat ini. Kalau kita masuk ke masjid Jumatan, ya, ketika kita masukkan tangan ke saku, di saku ada 2 lembar uang. Yang satu 2.000, masih jeger, masih baru. Yang satu 2.000 udah lecek. Kira-kira yang dimasukin yang mana? Yang bagus yang lecek. Jujur aja lah, yang lecek. Tapi bisa jadi yang lecek ini yang akan memasukkan kita ke surga Allah. Setuju yang lecek? Setuju? Sepakat? Oke, besoknya lagi masuk ke masjid. Masukkan ini tangan ke saku. Ada 2 lembar. Yang satu 2.000 masih bagus, baru jeger ya. Yang satu lagi udah lecek, tapi 5.000. Yang mana yang dimasukin? Yang baru. Yang baru yang bagus, yang jujur sama. Ya. Dan insya Allah itu yang akan sampai, walaupun kita sudah wafat, itu yang akan terus mengalir. Misalkan oleh DKM itu dibelikan karpet, karpetnya terus dipakai sholat orang dan lain sebagainya. Dibelikan Quran, Qurannya dibaca oleh santri, oleh mahasiswa. Pahalanya akan terus ngalir ke yang wakaf Quran, ke yang sedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, misalkan nanti suatu saat kita menikah punya anak, kita ajarkan ke anak kita ilmu yang bermanfaat. Kalau hidup jangan lupa salat misalkan. Ya.
Kalau makan harus pakai tangan, kanan. Terus diberikan ilmu-ilmu seperti itu, maka nanti ketika diamalkan oleh anak kita terus ngalir gaya. Yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi doa anak yang soleh ini yang akan mendoakan orang tuanya, sehingga walaupun orang tuanya sudah wafat, ia punya investasi yang luar biasa, seorang anak yang baik yang bisa mendoakan orang tua. Ya. Ini sudah pakai judul belum ini? Belum? Hah? Udah, apa judulnya? Pokoknya persiapan Ramadan ya. Kembali suci. Ya. Tadi di awal dikatakan bahwa kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu salah, berdosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang namanya mukmin itu harus seimbang antara takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksa Allah dan mengharap akan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak takutnya, nanti pesimis. Takut melangkah, takut dosa. Melakukan ini, takut dosa. Kemudian juga jangan terlalu banyak mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rojaknya. Sehingga kebablasan. Allah kan Maha Pengampun. Gak apa-apalah sekarang dosa, nanti tinggal taubat. Allah kan Maha Pengampun. Kalau itu terlalu optimis. Takwa itu adalah seimbang antara takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari siksa Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar seseorang istiqomah walaupun berbuat dosa dan maksiat, tapi dia langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika seseorang lupa terus berbuat dosa dan maksiat, maka jangan bosan juga untuk terus bertobat. Seperti seseorang yang punya sepeda motor, ketika kotor, dia bersihkan. Dipakai lagi, kotor lagi, dibersihkan lagi. Beda kalau yang pesimis, kayak kotor itu nggak perlu dicuci. Ya, biar aja kotor, sebulan, 2 bulan, nempel tuh karat, luar biasa. Tapi kalau kotor, dibersihin, kotor, dibersihkan, itu insya Allah tidak akan nempel karat. Asalkan jangan direncanakan, pakai motor, biar apa? Biar kotor. Itu seperti orang yang merencanakan dosa. Dosa biar apa? Biar banyak dosanya, nanti tinggal tobat. Ya. Siapa tahu nanti ketika berbuat dosa, langsung dicabut nyawa oleh Allah ketika berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Masuk bulan Ramadan, insya Allah ini menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat tidak kalau Ramadan kita naik semangat untuk ibadah? Terasa tidak? Semangat tilawah, semangat baca Quran walaupun seayat 2 ayat, semangat bantu orang, semangat ingin memberikan makanan untuk berbuka. Ya. Naik enggak semangat untuk taraweh? Naik. Sholat malam, biasanya malam enggak? Sholat. Ya. Semangat belanja naik enggak? Naik. Naik. Pokoknya naik gitu ya. Alhamdulillah. Yang kedua, rasa syukur ini bertambah juga di bulan Ramadan. Sabar bertambah, syukur harus bertambah juga. Sabar ini biasanya untuk para ibu-ibu. Ya. Coba kita evaluasi sebagai bapak-bapak dan calon bapak-bapak. Yang pertama bangun ibu atau ayah kita? Ibu. Yang masak? Ibu. Yang pertama makan sahur? Ayah biasanya atau kita. Ya. Masya Allah. Selesai makan, sahur, sholat subuh, yang ngepel, ibu. Cuci piring, ibu. Jam 8, udah kerasa tuh, ibu capek, ayah pergi ke kantor, kemudian anak sudah pergi ke sekolah, ibu tinggal sendiri di rumah. Jam 8, jam 9, udah waktunya apa tuh? Perut keroncongan. Keroncongan dangdutan? Keroncongan? Yes. Luar biasa. Dia ingat si ibu ini tadi di kulkas masih ada sisa sahur. Kira-kira berani untuk menghangatkan nggak? Mumpung nggak ada siapa-siapa. Nggak berani, kenapa? Merasa diawasi oleh Allah, takut batal puasa. Seperti seorang mahasiswa di kosan, nggak ada siapa-siapa, berani nggak makan? Ya kalau masih ada imannya, oh ya Allah, walaupun nggak ada yang lihat, Engkau maha melihat ya Allah. Gitu.
tingkat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan sekarang, di hari-hari sekarang mungkin ketika adzan asar kita merasa aduh ya Allah sudah asar lagi baru juga duhur, belum selesai tugas, belum selesai ini, belum juga makan. Ya. Tapi di bulan Ramadan begitu adzan asar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah maghrib 3 jam lagi. Tambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi santri ya, santri di pesantren di Ranca Ekek yang biasanya maghrib itu nggak ditunggu-tunggu, wah sekarang ditunggu-tunggu bahkan dicari-cari. Mau kemana? Mau keluar kemana? Ngabuburit nyari apa? Nyari maghrib. Gitu pulang 5:30 sudah ketemu belum? Apa maghrib belum? Standby 5:30 di depan channel dan cantik. Malu buka bersama. 5 menit lagi deg-degan jantung karena sebentar lagi akan ada. Sudah siap. Di takolana ya teh. Si cendol teh ku sendok. Begitu terdengar yang ditunggu-tunggu suara dari masjid. Allahumma sholli. Sudah teh ada. Sabar. Ya. Gitu. Biasanya kita ketika azan itu suka mendengarkan azan kemudian menjawab atau langsung belum wae. Belum juga selesai Allahu Akbar biasanya udah habis tuh 1 gelas cendol. Ya. 1 porsi candil, bakso dan lain sebagainya. Makan mah belum, nanti setelah sholat itu baru makan karena belum makan kalau belum sama nasi. Sebelumnya ini luar biasa. Rasulullah itu sedikit, hanya 3 butir kurma, ya, seteguk air. 3 butir kurma, makanya pantas kalau Rasulullah makan dengan 2 jari atau 3 jari. Kenapa? Karena makannya kurma. Ya, kalau kita makan nasi bisa 2 jari, berhiji-hiji. Ya. Makan 3 butir. Nah, makanya di bulan Ramadan ini luar biasa. Kita didekatkan dengan akhlak dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam itu kalau sholat sendiri itu sangat panjang. Jadi nggak pernah menghitung rakaatnya. Yang penting berkualitas. Suatu saat malam namanya Hudzaifah bin Yaman penasaran bagaimana sih sholat malamnya Rasul. Dia masuk ke mihrab Masjid Nabawi. Dia lihat Rasulullah sedang sholat. Dia masuk ke belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, kata Hudzaifah. Disinilah dalil sholat boleh sholat sunnah berjamaah. Lanjut Rasulullah ke surat setelah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat apa itu? Al-Baqarah. Begitu mau selesai Al-Baqarah, kata hati Hudzaifah, pasti beres setelah Al-Baqarah. Pegel kan? Al-Baqarah 3 juz, 2 juz setengah. Ya. Bayangkan Al-Baqarah 2 juz setengah. Begitu mau beres Al-Baqarah, kata hati Hudzaifah, pasti ruku. Ternyata Rasulullah melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut ke surat Ali Imran. Begitu mau beres Ali Imran, kata Hudzaifah, pasti ruku. Pegel. Ternyata Rasulullah melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. An-Nisa. 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 5 juz lebih. Baru Allahu Akbar. 3 surat. Sama dengan kita. Beres Al-Fatihah 3 surat. Kulhu Falak bin Nas. Itu pun kalau lagi mood, kalau enggak kulhu saja. Langsung Allahu Akbar. Betul nggak ini? Betul. Berarti bedanya kita sama Rasul sedikit. Sama kan? Rasulullah 3 surat, kita juga 3 surat. Jadi sedikit bedanya, betul. Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit marahnya, kita sedikit-sedikit marah. Rasulullah sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit minumnya, kita sedikit-sedikit minum. Jadi bedanya banyak sedikit. Sebanyak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya, insya Allah. Ya. Kemudian karena yang namanya manusia punya dosa, tidak ada 1 menitnya mungkin kecuali
dibarengi dengan dosa, maka harus banyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari satu malam minimal 100 kali istighfar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, astagfirullah. Masuk kelas, nunggu dosen, belum datang juga, astagfirullah, astagfirullah. Datang dosen, astagfirullah, astagfirullah. Oh, yang matang datang dosen. Gitu. Astagfirullah. Datang teman kita, terus astagfirullah, astagfirullah. Datang kabar, calonmu menikah dengan yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, astagfirullahaladzim itu untuk menghapus dosa-dosa. Kata Rasul, barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan membukakan dari setiap masalahnya jalan keluar. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan memberikan ampunan kepada. Bayangkan Rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, itu senantiasa istighfar. Apalagi saya, apalagi kita yang banyak dosa dan maksiat, harus banyak istighfar. Ya. Minimal spontan lisan kita mengingat Allah ketika terjadi sesuatu. Kemarin kita baru lewat bulan Rajab. Bulan Rajab biasanya ayat yang sering kita dengar, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj. Itu dimulai dengan kata subhanallah. Subhan itu artinya maha suci Allah. Kalau kita melihat atau mendengar sesuatu yang kurang enak, ucapan subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu yang enak dipandang mata, enak didengar oleh telinga, ucapkan masya Allah. Ya, jangan terbalik. Ya. Kenapa ketika itu subhanalladzi asra? Karena ketika itu Rasulullah ketika menginformasikan bahwa malam tadi sudah Isra Mi'raj, orang-orang kafir Mekah nggak percaya. Wah, Rasulullah gila, masa satu malam hanya dalam satu malam bisa ke Palestina, apalagi naik ke langit ketujuh, mustahil. Gitu. Makanya dia tidak percaya. Yang satu-satunya yang pertama mempercayai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya gelarnya As-Siddiq yang membenarkan. Inilah agama Islam. Ya, agama Islam itu sangat rasional. Otaknya dipakai untuk memikirkan wahyu Allah. Tapi dasarnya bukan otaknya, tapi wahyu Allah. Otak manusia dimulai dengan tidak tahu, diakhiri dengan pikun. Masa yang seperti ini mau dijadikan dasar dalam agama? Makanya dasar dalam agama Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak akan ada yang bisa merubahnya sampai hari kiamat. Dan langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Banyak para penghafal Al-Quran. Itu salah satu cara Allah untuk menjaga Al-Quran. Beberapa kali Al-Quran mau dirubah, ketemu saja itu oleh para penghafal Al-Quran. Ya, insya Allah kita jadi bagian penghafal Al-Quran. Walaupun tidak 30 juz 30. Ya. Walaupun tidak juz 30, ya juz 1. Ya. Makanya nanti masuk bulan Ramadan harus punya target qiraah 1 hari. Silahkan mau setengah juz, mau 1 juz, mau berapa. Mau 1 ayat, mau 2 ayat, insya Allah. Ya. Kalau mau nanya, pernah ada yang nanya, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk baca 1 juz? Itu tergantung bacaannya. Ya, tergantung bacaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Al-Imam Syafi'i dan lain sebagainya, mereka kalau membaca Quran dengan bacaan yang cepat, hadar, itu cukup setengah jam. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Bacanya seperti itu, setengah jam selesai, 1 juz. Sekali duduk. Kalau bacanya santai, 45 menit. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Itu kurang lebih 45 menit. Ya. 45 menit kira-kira kuat tidak? Satu babak versi Persipura. Ya. Satu babak versi Pusang, Borneo. Harusnya menang 3-2, tapi karena Michael Essien enggak gol itu penaltinya. Mohon maaf, sama-sama bobotoh kita saling mendukung. Ikhwan akhwatillah, inilah spirit Ramadan. Ya. Karena saya memang latar belakangnya dulu cita-cita jadi pemain bola. Ya. Tapi nyasar. Ya. Jadi yang lain tidak apa-apa. Karena dulu saya punya favorit namanya satu pemain Persib yang bisa bahasa Arab. Siapa? Ada yang kenal? Barkowi. Kenapa? Karena orang Arab. Kenal aja saya. Ya. Waktu saya di Mesir, saya hafal nama-nama pemain Mesir, termasuk Mido yang main di Liga Inggris, Tottenham Hotspur. Itu pemain Mesir, pemain bolanya minimal yang hafal Qurannya 15 juz. Penjaga gawangnya 30 juz hafal. Makanya ketika
tim Mesirnya nyerang, dia murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna min naba'il adzim. Tahu-tahu gol gitu ya. Artinya apa? Menghafal Quran tidak menghalangi cita-cita seseorang untuk jadi sesuai dengan keinginannya, silahkan. Ya. Di Indonesia ada yang hafal Quran jadi gubernur, NTB, Jawa Barat, ya. Dan jadi dokter dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan walaupun sekarang kita belum, insya Allah nanti suatu saat kita punya calon istri maksudnya, nikah, punya anak, mudah-mudahan anak kita jadi penghafal Al-Quran. Karena hadis Rasul dalam riwayat Abu Daud, barang siapa yang punya anak penghafal Quran, maka Allah akan memberikan baginya pahala di surga berupa mahkota yang menyinari langit dan bumi. Ini untuk orang tuanya, apalagi untuk anaknya. Ya. Jadi dikisahkan ada orang tua yang bingung, ya Allah kok saya ada di surga? Dulu kan ya Allah saya sholat paling sisa waktu ya Allah. Tapi tidak pernah meninggalkan. Zakat ya sedekah paling itu sisa kembalian dari Indomaret ya Allah. Tapi kenapa sekarang saya bisa masuk surga? Ya, ya saum pun ya alhamdulillah gitu. Yang wajib dilaksanakan, yang sunnah ya saum Daud, sekarang sunnah, besok enggak, besoknya lagi mual, besoknya lagi horea. Tapi kenapa sekarang masuk surga ya Allah? Jawab oleh Allah, engkau punya anak yang ahlul Quran. Engkau punya anak yang rajin membaca Al-Quran. Ya, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran di bulan Ramadan itu yang akan membersihkan dari dosa-dosa dan maksiat. Adapun sebelum masuk bulan Ramadan, maka satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah saling memaafkan, wal afina 'anil nas, dalam surat Ali Imran ayat 133. Orang-orang yang dirindukan oleh Allah masuk surga, salah satunya adalah yang memberikan maaf kepada orang lain. Makanya ketika saya kuliah di Mesir, tidak ada yang di hari raya itu nangis, saling memaafkan, nggak ada, mohon maaf. Jadi setelah selesai sholat Idul Fitri, itu salam-salaman seperti beres Jumatan. Yang salaman-salaman yang enggak, cuek-cuek saja biasa. Tapi mereka bermaaf-maafannya sebelum masuk satu Ramadan. Itu ada yang nangis luar biasa. Suami istri nangis. Kalau di kita kan ya suami istri biasanya satu Syawal nangis. Mama hapunten bapak sami tanggal 2 Syawalnya pas saya ada gitu. Ya, hati-hati. Ya. Sebelum masuk bulan Ramadan pastikan kita SMS orang tua, Mbah, atau yang manggil abi umi, atau yang manggil bokap nyokap, atau yang manggil apa? Abah, ma gitu. Yang manggil apa? Daddy gitu, ya. Silahkan. Mohon maaf selama ini mungkin banyak salah. Sebentar lagi Ramadan, mudah-mudahan mamah dan bapak bisa memaafkan Ujang. Misalkan Ujang namanya. Ya. Mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik kecuali doa. Mudah-mudahan ibu dan ayah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rizki yang luas dan banyak oleh Allah. Ujang hanya bisa mendoakan dari Unpad Jatinangor. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dibalas oleh ayahnya. Waduh, benar-benar sudah soleh, sudah jadi bapak. Ya. Bawa perubahan. Langsung. Jang, insya Allah bulan depan bapak transfer uang jajan 3 kali lipat. Saking bahagianya di SMS seperti itu sama anaknya. Ya, ternyata belum kebaca SMS semuanya di bawah NB untuk 3 bulan. Ya. Aneh-aneh ya. Terakhir kita tutup dengan doa. Diskusi lah. Oh ya. Ada kita buka sesi selanjutnya, sesi apa? Sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan, yang tidak jangan memaksakan, ya. Yang bisa saya jawab nanti dijawab, yang tidak bisa nanti di PR-kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Baqarah tadi ayat 183-184, ketika kita berhalangan sakit pada bulan Ramadan sebelumnya diharuskan mengganti ya Kang ya, mengganti sesuai berapa kali kita istilahnya tidak berpuasanya. Nah cuman di sini pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita lupa kita nggak tahu di bulan Ramadan kemarin udah batal berapa kali, baik yang disengaja maupun tidak gitu. Nah itu cara menggantinya seperti apa? Dan persiapan apa lagi gitu yang harus kita
persiapkan menjelang bulan Ramadan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ingin bertanya, ketika misalnya di bulan Ramadan kita punya niatan untuk memberi sedekah gitu ya. Tapi yang saya pernah dengar gitu, ketika emang niatan kita ingin beri sedekah itu tuh karena ingin pahala, itu tuh tidak dibolehkan gitu. Tapi saya nggak tahu landasannya seperti apa, hanya mendengar dari omongan-omongan orang lain. Nah, menurut Bapak, apakah pandangan itu benar atau misalnya kiat-kiat ketika kita ingin memberi sedekah itu, apakah niat dari kitanya harus seperti apa gitu biar emang tidak salah gitu, seperti itu. Terima kasih. Jelaskan bahwa orang yang sukses melakukan puasa itu seperti bayi yang baru lahir. Kata sukses atau seperti apa sih yang dikatakan sukses melaksanakan berpuasa itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah yang dilakukan itu harus berdasarkan keyakinan berapa hari kita batal. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, ketika lupa jumlah hari tapi kita dipastikan pernah batal, ya, maka gantilah semaksimal yang kita ingat. Itu. Seperti kita sholat. Kita sholat misalkan sholat maghrib 3 rakaat harusnya. Ketika kita sudah 3 rakaat, ternyata kita lupa. Ini sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat? Maka kaidahnya tambahi 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Itu dalam sholat. Sehingga kata para ulama, barang siapa yang lupa jumlah bilangan saumnya, maka qadoklah dengan bilangan maksimal yang ia ingat. Ya, bilangan maksimal bukan bilangan minimal. Misalkan saya batal 5 atau 6 hari ya, maka ambil 6 harinya. Saya batal 5 atau 10 harinya ya, ambil 10 harinya. Kecuali lupa sama sekali ya, apalagi dulu zaman SMA, kadang duhur, saum, asar sudah makan gitu. Yaitu afallahu amma salaf. Sekarang kita bertobat, istighfar, itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting sekarang ke depannya itu jangan diulang. Sehingga kata para ulama, tidak ada qadha bagi sesuatu yang sudah lama. Jarang sholat, jarang ini misalkan, nggak bisa diqadha. Yang penting sekarang ke depannya jangan ditinggalkan. Ya, kecuali lupa. Yang kedua, ada lupanya ini lupa makan ketika saum. Ternyata dalam hadis disebutkan tidak batal orang yang lupa makan saat saum. Menuju saum misalkan, minum aja gitu. Aduh, sakit. Lupa, batal enggak? Enggak. Fa inna masaqahullah. Itu langsung rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak batal. Yang batal itu disengaja. Yang tidak boleh pura-pura lupa. Kalau saya lupa. Lupa lagi. Nah, itu jelas batal. Walaupun dia habis nasi 1 piring. Dan dia ketika ingat langsung berhentikan, langsung kumur-kumur. Ya. Jangan sampai setelah makan, ya Allah saya sedang saum, tapi belum minum, ya Allah lupa lagi ya. Enggak bisa. Walaupun belum minum, ketika ingat langsung tinggalkan dan tidak batal. Itu langsung Allah memberikan rezeki kepada. Ya, ingat tidak bisa disiasati. Ah, pura-pura lupa. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya, itu mungkin. Semoga tidak puas sehingga bisa mencari di sumber yang lain. Yang kedua Mengenai niatan dalam bersedekah atau memberi. Niat dalam sedekah termasuk niat dalam semua ibadah itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun motivasi boleh. Motivasinya ingin pahala berupa surga, ingin pahala 10 kali lipat dan lain sebagainya, pahala kebaikan, itu boleh, tidak apa-apa, sebagai motivasi. Jadi niat itu adalah sesuatu yang menarik, motivasi sesuatu yang mendorong kita. Sesuatu yang menarik kita itu pastikan karena Allah. Ya, niatnya karena Allah. Kemudian semangatnya terpompa itu karena ada motivasi. Ya, karena ada motivasi.
Misalkan, kalau IPK 4, kata orang tuanya, kalau IPK 4, maka nanti dikasih hadiah. Ya hadiahnya yang simple gitu, kata ayahnya teh ya, walaupun nggak mahal ya Lamborghini lah gitu. Wah dia belajar terus luar biasa. Niatnya harus karena Allah. Ya. Lamborghini-nya jadi motivasi. Apa sih bedanya niat? Niat itu kan yang menarik kita. Dengan motivasi. Yang membedakan adalah kalau niatnya sudah lurus karena Allah, ketika targetnya tidak terpenuhi, tidak akan putus asa. Tapi kalau niatnya sudah karena motivasi tadi, maka ketika dia tidak tercapai targetnya, langsung putus asa. Ya. Oleh karenanya, niat itu seperti satu garis, ya, satu garis. Simpan motivasi di garis tersebut. Oke? Contoh ini garis. Niat kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Simpan motivasi pahala di sini, ya. Motivasi untuk, ya Allah, karena saya ingin mendapat istri yang solehah, maka saya mensolehkan diri sendiri. Saya baca Quran, saya saum dan lain sebagainya. Simpan motivasinya masih di garis tersebut. Sehingga ketika motivasinya tidak tercapai, ternyata istri yang diinginkan dinikahi oleh orang lain. Ya. Hadiah tidak kunjung datang, PHP itu orang tuanya. Dia nggak akan putus asa. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa taala di akhirnya yang ia inginkan, yang ia harapkan balasannya. Yang tidak boleh motivasinya disimpan di garis baru. Nah, ini yang disebut musyrik. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi tempatkan dalam hati kita mana niat atau yang menarik kita, mana motivasi yang menyemangati. Boleh kita sedekah dengan termotivasi oleh pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan dan lain sebagainya, tetap niat karena Allah. Bukti niat karena Allah, dipuji tidak dipuji tetap sedekah, diketahui tidak diketahui orang lain tetap sedekah. Yang tidak boleh sedekah PDKM, mohon maaf saya sedekah yang gak banyak-banyak lah 10 juta, tapi syaratnya harus diumumkan nama saya lengkap dengan gelar. Atau yang kedua, bagus yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak DKM saya sedekah 10 juta silakan. Udah beres. Sama Pak DKM diumumkan. Bapak Yopi 10 juta. Kan suka diumumkan ya kalau tarawih gitu. Bapak ini sekian-sekian. Bagus yang mana? Yang pertama minta diumumkan, yang kedua tidak minta diumumkan tapi diumumkan. Tidak minta diumumkan. Yang kedua, karena apa? Dia tidak peduli mau diumumkan atau tidak, yang penting saya sudah memberikan. Beres. Ketika diumumkan, alhamdulillah berarti DKM amanah terhadap amanah dari saya. Berupa infak, sedekah 10 juta. Ya. Makanya ketika kita meminta kepada Allah, mintalah akhirat dulu baru dunia. Jadi minta pada Allah itu bukan berarti tidak boleh meminta dunia, tapi minta akhirat dulu. Ya Allah, jadikan saya menjadi hamba-Mu yang bisa bersedekah per bulannya minimal 1 juta ya. Gitu. Sehingga Allah berikan rezekinya berlipat. Ya Allah berikan saya rezeki, saya ingin bisa zakat 25 juta saja ya Allah. Zakatnya 25 juta, berarti dia minta berapa pada Allah? Zakat kan 2,5% dari hartanya. 25 juta 2,5 berarti 1 M dia minta pada Allah. Nah, gitu. Utamakan akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Ya. Yang ketiga, apa tadi? Sukses. Oh ya sukses. Sukses. Yang Ramadan itu seperti apa? Para ulama menganalogikan ternyata yang puasa dalam artian tidak makan dan tidak minum, ini juga bukan hanya manusia, hewan juga ada yang berpuasa. 2 hewan ditelitinya, yang pertama ular, yang kedua ulat. Ya. Kaum muslimin bagusnya seperti ulat. Ketika puasa dia jadi kepompong, nggak makan nggak minum tuh. Sebelum jadi kepompong ulat, hilet. Gimana sifatnya? Jijik, ya, tidak disukai, dia hadir gatel orang lain, gak betah. Gitu. Selesai dia puasa jadi kepompong, keluar jadi kupu-kupu indah. Sebelum puasa, wah kata-katanya tidak disukai, akhlaknya tidak disukai, senyumnya tidak disukai. Begitu beres saum, jadi kupu-kupu. Kata-katanya indah, akhlaknya indah.
kehadirannya membuat betah, tidak membuat gatal. Ya. Itu yang sukses. Jadi ada perubahan ke arah kebaikan. Yang kedua, ular. Ular juga ternyata sama. Dia puasa. Puasanya 1 atau 2 minggu ganti kulit. Makanya yang suka ada kan menemukan bekas ular. Sebelum puasa dia berupa apa? Ular. Ya, setelah puasa ular, tetap ular. Enggak jadi naga kan? Enggak jadi Garuda enggak? Ya, tetap ular. Hanya berubah kulitnya saja lebih apa? Lebih herang. Apa itu herang? Lebih mencerah, lebih kinclong gitu. Berarti mohon maaf, yang Ramadan hanya ganti bajunya saja, ganti kerudungnya saja, ganti sarungnya saja, bisa jadi itu seperti puasa ular, hati-hati. Ya. Jadi kita begitu 1 Syawal yang baru bukan hanya penampilan saja, tapi akhlak harus baru, perkataan harus baru, yang terpenting ibadah harus ditingkatkan, dibuktikan bahwa pembuktian latihan selama Ramadan bisa dibuktikan di bawah 11 bulan selanjutnya. Itu yang sukses, yang berhasil, mudah-mudahan kita bisa saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasul, barang siapa yang saum Ramadan ditambahi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala seolah puasa selama berapa? Setahun penuh. Bayangkan setahun puasa pahalanya. Tapi kita puasanya hanya sebulan ditambah 6 hari. Ya, itu sunnah Rasulullah SAW. Dihitung oleh ahli fisika. Bukan ahli fisika, ahli hitungan matematika. Kenapa kok bisa pahala 1 bulan saum tambah 6 hari jadi pahala setahun? Dihitung. Sebulan dia saum 30 hari dalam Islam dilipat gandakan satu kebaikan jadi 10, berarti 30 kali 10 300. Tambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60. 30 tambah 60 360 sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Karena jumlah hari dalam tahun Hijriah itu 360-an. Ya, Hijriah. Dan memang perputaran dalam Islam itu berdasarkan bulan bukan matahari. Ya. Perpindahan tanggal itu jam 12 malam atau maghrib? Maghrib. Ya. Dan itu jelas, sebelum maghrib terang, setelah maghrib gelap. Tapi kalau Masehi, sebelum jam 12 gelap, setelah jam 12 gelap, nggak ada bedanya. Ya. Makanya zakat pun dihitungnya haul 1 tahun ini berdasarkan bulan Hijriah. Ya. Perempuan kalau haid, menstruasi, itu ditanyanya apa? Datang matahari atau datang bulan? Datang bulan. Makanya bulan ini adalah pusat untuk perhitungan yang dijadikan dalam perhitungan umat Islam. Semoga bermanfaat dan tidak puas sehingga mencari di sumber yang lain. Wa'afu minkum. Kita tutup dengan doa mungkin. Kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Andai kata saat ini ada di antara saudara ataupun keluarga kami yang sedang sakit, maka sehatkanlah ya Allah. Andai kata saat ini ada di antara saudara ataupun keluarga kami yang sedang diberikan musibah, maka berikanlah jalan keluar dan kesabaran ya Allah. Andai kata saat ini ada di antara saudara ataupun keluarga kami yang hatinya masih tertutup, maka bukakanlah dari pintu hidayah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah semoga kita bisa bertemu lagi bersilaturahim di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.